Bahkan pemekaran juga terbukti menambah beban anggaran pemerintah pusat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, itu total dana alokasi ataupun DAU yang ditransfer ke daerah mulainya 54,31 triliun dari tahun 99, 10 tahun berselang setelah terbentuk 205 DOB, melonjak 3 kali lipat menjadi 167 triliun. Bahkan 2025 ini anggaran DAU mencapai 446 triliun. Saya pikir pembentukan tentang penataan daerah ini mungkin dari Kementerian Kemendagri bukan hanya berbicara geografis, bukan hanya berbicara terkait SDM. Mungkin patut juga menjadi sebuah kajian berapa PAD-nya begitu loh. Karena saya yakin kalau PAD-nya bagus, angkanya baik, mungkin juga pemimpin yang dihasilkan kualitas SDM-nya mungkin bisa baik begitu loh. Karena pepatah mengatakan ada gulat ada semut begitu. Kalau DOB-nya kenceng kan bagus juga begitu loh. Jadi ada sebuah dasar mungkin dari PAD begitu loh. Berapa PAD dengan PAD sekian ini layak mekar. Dengan PAD di bawah ini tidak layak mekar. Ini sebuah tantangan juga untuk daerah supaya daerah juga turut berkembang, bukan hanya disuapin oleh kita begitu loh. Seperti itu, Prof. Ini sebuah kajian yang mungkin sebuah masukan juga terkait masalah PAD. Karena kalau kita lihat dari 446 triliun, Prof, kalau kita bagi itu menjadi beberapa daerah, menjadi kurang lebih ada 552 daerah di sini. 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Maka kalau dibagi rata, itu rata-rata 800 triliun. 800 miliar, Prof, sorry. 800 miliar. Kalau ada tadi penambahan baru yang 341 bisa dibayangkan berapa jumlah yang akan ataupun harus kita tambah. Kalau kita tidak mengacu kepada salah satunya mungkin berupa PAD-nya. Kesampingkan dulu lah geografis, kesampingkan dulu lah SDM. PAD banyak, PAD besar saya yakin kawan-kawan yang tidak terpilih jadi anggota dewan pasti berbondong-bondong karena PAD-nya tinggi begitu. Kalau PAD-nya kecil orang nggak ada minat begitu loh, Prof. Seperti itu. Karena itu saya berharap terkait masalah PP ataupun pembentukan tentang penataan daerah dan Desartrada ini mungkin juga perlu dilakukan secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan keuangan negara dan kemampuan calon daerah yang membentuk PAD. Mungkin juga bisa dikaji, Prof, berapa sih alokasi yang dibutuhkan untuk membuat ataupun membuka ataupun DOB daerah otonom baru terkait masalah provinsi. Berapa rupiah yang dibutuhkan? Untuk kabupaten berapa rupiah? Untuk provinsi, untuk kota berapa rupiah begitu. Jadi ada sebuah dasar berapa kalau 341 baru itu akan dipekarkan, berapa rupiah yang dibutuhkan gitu oleh negara. Satu provinsi berapa rupiah? Itu kan pasti mereka. Nah, PAD-nya belum ketahuan, sementara nanti akan ada penambahan juga belum ketahuan. Karena ini kan sifatnya, kalau untuk pengembangan ini bisa dikatakan semi politis juga begitu loh, Prof. Ini mungkin perlu sebuah kajian yang mendalam juga seperti itu. Apalagi kalau tadi Prof membuka atau membagi berdasarkan zona-zona. Kalau di zona 1 butuhnya sekian, di zona 2 butuhnya sekian, seperti itu. Agar tidak ada ketimpangan begitu loh, Prof.